Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oki Kicau. Tentunya channel yang mengasih informasi seputar burung kicauan dan ngasih tutorial seputar perawatan burung kicauan Anda. Oke sobat kicau, gimana kabarnya setelah suasana Idul Fitri? Tentunya sehat ya sobat kicau semua. Nah, saya di sini sekarang bakal berbagi informasi atau berbagi tips, berbagi perawatan seputar burung cendet lagi. Jadi kemarin saat pulang kampung, saat mudik, saya bawa anakan cendet yang masih trotol, yang belum mandiri ke Jakarta. Jadi untuk perawatannya gimana biar bisa tetap sehat, biar bisa tetap hidup, dan gimana cara perawatan hariannya. Karena pernah ada yang nanya di kolom komentar, gimana sih Om cara perawatan burung cendet yang masih trotol? Nah, tonton terus sampai habis, bakal saya bagi informasi dan perawatannya. Jangan di skip, tonton dari awal sampai akhir ya sobat. Check it out. Oke sobat kicau, untuk yang pertama yang harus kalian ketahui dalam miara cendet lolohan, yaitu yang pertama, kalian nggak boleh telat ngasih dia lolohan atau makanan. Karena cendet yang masih lolohan atau masih trotol kayak gini sangat riskan, sangat rentan, dia gampang mati sobat. Jadi jangan sampai telat. Jadi yang pertama yang perlu kalian atur adalah dalam jadwal makannya. Jadi misalnya jam 6 pagi, nanti setelah 2 jam kalian bisa atur jadwal lagi untuk ngasih dia lolohan lagi. Misalnya jam 9, ntar jam 12, jam 3 sore, jam 6 sore. Jadi bisa kalian ngasih makan dia 4 kali. Tapi tergantung usia si burung cendet tersebut, apa udah bisa dikasih makan 2 kali sehari atau udah bisa 3 kali sehari. Jadi kalian bisa takar dan kalian bisa lihat dari usianya. Jadi misalnya cendet kalian masih umur 1 bulan yang masih bantu dilolo, itu harus sering-sering dikasih makan. Tapi kalau udah kayak punya saya ini, dia udah hampir mandiri, udah bisa matok jangkrik, jadi nggak terlalu sering ya sobat, bisa 2 kali sehari di lolohnya, atau bisa 3 kali sehari. Jadi nggak terlalu nyita waktu dan udah bisa ditinggal kerja. Jadi ini cendetnya. Nah, untuk perawatan yang pertama itu kalian harus atur jadwal makannya biar bisa tetap bertahan hidup. Yang kedua, tentuin makanannya, tentuin jenis makanannya yang akan kalian lolohin ke si burung anakan tersebut. Kalau saya di sini pakai pur top song yang udah yang udah dikasih air, dan tentunya dia dibikin lembek dulu. Habis itu kita aurin ini sobat, kita aurin kroto segar ke dalam cepuknya, secukupnya aja, dan ini dicampur sampai merata ya sobat, dibecek-becek sampai merata kental di adonan pur yang udah kalian siapin. Nah, setelah itu kalian bisa lolohin langsung ke burung lolohan kalian yang masih trotol ini. Nah, jadi fungsinya di sini jangan kalian cuma pakai pur aja, tapi kalian juga harus pakai kroto yang udah dicampur ke adonan si pur. Nah, tentunya burung ini bakal sehat sobat ya, bakal lahap, dia bakal sehat dan nggak gampang nyilet atau kurus. Tapi kalau kalian misalnya cuma ngandelin seperti jangkrik, kroto doang atau jangkrik doang, itu harus sering-sering bener-bener dikasih makan. Kalau misalnya kalian cuma ngandelin jangkrik atau kroto tanpa pakai fur. Tapi kalau kalian pakai fur lembek, dia bakal bisa bertahan hidup atau bisa bertahan dari kenyangnya itu lebih lama sobat. Jadi bisa kalian misalnya mau berangkat kerja pagi dikasih makan, sore jam 4 kalian pulang misalnya dikasih makan, itu akan bertahan hidup. Kalau kalian
makanannya dicampur pur sama kroto, itu akan lebih awet kenyangnya ya sobat ya. Atau selain kalian bisa ngasih makan adonan yang tadi, lolohan yang tadi pakai fur dan kroto, kalian bisa juga selingi pakai jangkrik. Tapi jangan pakai ulat Hongkong ya sobat, jangan pakai ulat Hongkong karena fungsi ulat Hongkong di sini terlalu panas kalau untuk burung cendet. Jadi kalian bisa pakai jangkrik, sambil diselingin pakai jangkrik dan dilolohin pakai fur yang lembek dan kroto. Itu akan menyehatkan si burung dan gak gampang lapar sobat ya. Terus yang kedua, dalam hal perawatan cendet trotol, yang sering teman-teman salah dalam perawatan yaitu cendet trotol ini jangan kalian otak-atik seperti kalian udah miara cendet yang udah jadi atau udah dewasa. Jadi misalnya kalian pagi-pagi pengen dimandiin, pengen disemprot kuyup atau diembunin, jangan dulu. Jadi untuk fase cendet trotol ini dia lebih banyak cenderung mendengarkan dan merekam kicau-kicauan burung yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya ada suara kucing, ada suara ayam, pasti dia bakal meniru nanti setelah dewasanya. Jadi di usia kayak gini yang harus kalian lakukan adalah yaitu salah satunya wajib dimasterin. Tentunya kalian pengen dong punya cendet yang udah dewasanya, punya materi variasi, punya materi yang mewah yang kalian inginkan. Jadi kalian di fase burung kecil kayak gini, kalian harus full krodong. Caranya full krodong taruh di tempat yang sepi dan dimasterin. Nah, nanti setelah jadwal makan dibuka lagi, dikasih makan, lanjut masterin lagi. Nah, untuk pemasterannya, cara-cara masterin burung yang benar nanti bakal saya bahas dan kalau saya kasih linknya di deskripsi. Oke, sobat kicau, dalam perawatan burung trotol kayak gini, jadi kalian yang perlu saya ingatkan sekali lagi, jangan sering-sering dimandiin atau dimandiin dijemur, mandiin jemur, jangan. Jadi kalian biar cepat burungnya berubah dari trotol mutasi cepat ke bulu dewasa, jadi memang harus dikrodong dan dimasterin, jangan diotak-atik. Paling 2 hari sekali kalian bisa menjemurnya di terik matahari pagi yang masih agak anget ya, jangan terlalu panas. Paling itu yang saya anjurkan. Jadi jangan kalian mandiin dulu, jangan kalian embun-embunin terlalu pagi dulu, jangan. Jadi burung trotol yang masih muda seperti ini, dia harus rajin-rajin dimasterin, harus rajin-rajin disendiriin. Jadi biar dia nggak ngerekam suara-suara yang jelek-jelek, misalnya tokek, kucing, anak ayam. Jadi hindari dari suara-suara mati kayak gitu. Atau kalian misalnya punya cendet lebih dari satu, bisa kumpulin dalam satu sangkar seperti tadi. Misalnya 3 ekor, 5 ekor, jadi kalian masterin bareng-bareng di situ. Jadi itu lebih hemat waktu, lebih hemat kandang juga. Dan nantinya kalau udah dewasa, si burung akan menunjukkan mana yang lebih cerdas, mana yang lebih bisa menangkap isian-isian tersebut. Yang perlu kalian masterin ke si burung ini tentunya pakai tonjolan-tonjolan yang lagi tren sekarang, seperti misalnya gereja tarung, kenari, cililin, tangkek gitu. Jadi pas dewasanya, jadi si burung udah dari usia 4 bulan sampai 5 bulan, dia bakal ngeluarin materi-materi yang udah pernah kalian masterkan ke si burung tersebut. Oke sobat kicau, harus tetap semangat terus, pantang menyerah jika kalian memang kicau mania sejati. Jadi di sini harus lebih telaten ya, harus lebih telaten kalau untuk miara burung dari lolohan atau bahan. Semoga tutorial kali ini lebih bermanfaat dan kalian lebih tahu dan lebih paham gimana cara memelihara burung cendet dari trotolan atau anakan. Oke sobat kicau, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe, terus share ke teman-teman kalian yang sama-sama pecinta burung dan hobi di burung kicauan.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.